Halo semuanya, selamat datang di channel Neuronomus. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang cara meretas alam bawah sadar untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya, karena ada banyak tips yang bisa langsung kalian praktikan. Mari kita mulai. Pernah nggak kamu janji mau berhenti scroll berjam-jam, begadang, atau ngemil berlebihan, tapi besoknya terulang lagi? Tenang, itu bukan berarti kamu lemah. Otak kita memang dirancang untuk menghemat energi lewat kebiasaan. Kabar baiknya, kalau kebiasaan bisa terbentuk secara alami, kebiasaan itu juga bisa diubah. Di video ini, kita akan bahas cara mengubah habit buruk dalam 30 hari dengan pendekatan neuroscience yang simpel dan bisa langsung kita praktikkan. Sabu, otak suka jalan pintas. Inilah habit loop dalam neuroscience, kebiasaan berjalan lewat pola routine reward. Ada pemicu, ada tindakan otomatis, lalu ada rasa hadiah seperti lega, nyaman, atau senang. Contohnya, stres, QE, buka media sosial rutin, terdistraksi dari beban reward. Kalau diulang, otak belajar bahwa pola ini efektif, lalu menyimpannya sebagai autopilot. 2. Basal ganglia. Pusat autopilot kebiasaan, bagian otak bernama basal ganglia berperan besar dalam pembentukan habit. Saat sebuah perilaku sering diulang, kontrol berpindah dari area berpikir sadar ke area otomatis ini. Fakta menarik, saat kebiasaan sudah kuat, aktivitas mental untuk memutuskan menurun. Itulah kenapa kita kadang melakukan sesuatu tanpa sadar seperti tiba-tiba sudah membuka aplikasi tertentu. 3. Dopamin bukan cuma soal senang, tapi soal antisipasi. Banyak orang kira dopamin hanya muncul saat kita mendapat hadiah. Padahal, dopamin sering meningkat justru saat mengantisipasi hadiah. Jadi, notifikasi, bunyi chat, atau melihat kemasan makanan bisa memicu dorongan sebelum kita benar-benar melakukannya. Karena itu, mengubah pemicu sering lebih efektif daripada mengandalkan niat semata. 4. Kebiasaan buruk tidak dihapus, tapi ditimpa secara alami. Otak jarang benar-benar menghapus jalur lama. Yang lebih realistis, membangun jalur baru yang lebih sering dipakai. Artinya, strategi terbaik bukan stop total tanpa arah, tapi ganti rutinitas dengan reward serupa. Misalnya, stres jalan 5 menit bukan stres doom scrolling. 5. 30 hari cukup untuk memulai rewiring. Tidak ada angka sakti yang sama untuk semua orang, tapi 30 hari cukup untuk menciptakan fondasi neural baru. Minggu awal biasanya paling berat karena otak lama masih dominan. Masuk minggu kedua dan ketiga, resistensi cenderung turun jika pola konsisten. Kuncinya bukan sempurna, tapi repetisi stabil. 6. Lingkungan mengalahkan motivasi. Prefrontal cortex kita pusat kontrol diri punya energi terbatas, apalagi saat lelah. Karena itu, desain lingkungan jauh lebih efektif daripada mengandalkan tekad setiap saat. Kalau pemicunya dekat, kebiasaan lama menang. Kalau pemicunya dijauhkan, otak lebih mudah memilih pola baru. Tips praktis 30 hari, langsung pakai. 1. Peta 1 habit loop burukmu. Tulis rutin, reward selama 3 hari. Fokus pada satu kebiasaan dulu. 2. Gunakan aturan jika maka. Jika aku ingin scroll saat stres, maka aku tarik napas 10 kali plus minum air. Ini melatih respons otomatis baru. 3. Buat tracking harian 2 menit. Centang harian, bukan menilai sempurna. Target kita adalah jangan putus 2 hari berturut-turut. Mengubah kebiasaan bukan perang melawan diri sendiri, tapi proses melatih otak secara alami. Kita bukan gagal, kita sedang membangun ulang sistem. Kalau kamu mau, tulis di komentar, kebiasaan apa yang mau kamu ubah dalam 30 hari ke depan. Subscribe Neuronomus sekarang, karena di sini kita belajar memahami otak agar hidup jadi lebih sadar, fokus, dan bertumbuh. Demikianlah pembahasan kita tentang cara meretas alam bawah sadar untuk meningkatkan produktivitas. Semoga tips-tips yang sudah kita bahas bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian praktikkan.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan semoga hari kalian menyenangkan.